Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan yang berada di Kota Batam. Kami dari Teknik Industri. Di sini kami ingin membawakan presentasi yang berjudul tentang perancangan eksperimen DOE. Ini merupakan kuliah yang ke-6 dari blok desain dan dosen kami atas nama Dr. Insinyur Abdullah Merjani STMT. Dan untuk di grup 11 ini ada anggota bernama Toto Mustafa dengan NIM 251014099 dan Dede Arianto NIM-nya 251014069, Sony Sitorus 25101141169, David Iskandar 251014048, Yandi Sustetio 251014128. Di sini untuk kelompok 11 akan membawakan presentasi dengan soal 5.8, 5.9, dan 5.38. Dan ini merupakan soal dari 5.8 yang dimana di sini dapat keterangan bahwasannya ada temperatur, ada pressure, dan memiliki 3 pertanyaan persoalan yang akan kita pecahkan dengan menggunakan use alpha 0.0,5. Dan berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan Minitab dengan faktorial 3/3. Yang pertama, kita harus mengisi temperatur C1 dengan temperatur, C2 dengan pressure, C3 dengan yield. Untuk datanya mungkin rekan-rekan bisa melihat di gambar yang telah kami terangkan ini, di mana ada pressure, temperatur, dan yield. Dan ini merupakan contoh pengaplikasian data yang kita buat tadi ke dalam Minitab. Dan untuk menentukan faktor dalam Minitab, kita harus mengubah yang namanya temperatur, pressure, yield ke dalam bentuk data numerik. Karena awalnya di Minitab ini semua data itu terfaktor di teks, yaitu bentuk huruf, bukan angka. Dan ini merupakan tampilan dari cara pengubahannya. Di sini ada temperatur, pressure, dan yield, semua kita ubah dalam otomatis kata numerik. Dan untuk analis ANOVA-nya, di sini kita untuk ngeklik menu ANOVA, di menu Start, ANOVA, General Linear Mode, Fit General Linear Mode. Dan ini gambarnya, ANOVA, Linear, Fit General Mode. Dan untuk pressure, responnya kita isi dengan yield, faktornya temperatur pressure, dan untuk selanjutnya, untuk output yang perlu diamati dari hasil ANOVA, P-value temperatur, P-value pressure, dan P-value interaction. Aturan keputusan jika P lebih kecil dari 0.05 itu signifikan. Jika P pressure 0,05 itu tidak signifikan. Dan untuk residu general mode fit-nya kita harus mengisi 3 kolom, yaitu normal probability plot of residual versus fit, residual first order. Nah, yang ini mungkin rekan-rekan bisa lihat di tampilan dashboard bahwasanya ada yang saya centang, saya garis bawakan, lalu kita klik OK. Nah, dan untuk presentasi selanjutnya mungkin akan diterangkan dengan rekan kita bernama Pak Sony Sitorus. Untuk waktu saya Pak Sony Sitorus. Oke, selamat malam. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita baca dari hasil output General Linear Model, Yield versus Stem. Untuk metodenya, faktor codingnya -1 banding 0 banding +1. Untuk faktor informasinya, faktornya ada 2, yaitu temp dan pressure. Kemudian untuk tipinya ada fix. Dan untuk levelnya, dia 3 level dengan nilai 150, 160, dan 170 untuk tempnya. Dan nilai untuk pressure-nya 200, 215, dan 230. Dan untuk analisis variance-nya, kita lihat nilainya, p-value-nya, yaitu untuk tempnya 0.004 dan pressure-nya 0.000, serta untuk error-nya yaitu 0.470. Kemudian untuk model sumarinya yaitu S
0,132691 dan untuk RSQ-nya 82,36%. Dan untuk RSQ adjust-nya 76,94% dan RSQ rate-nya sebesar 66,19%. Dan untuk koefisiennya kita lihat di angka p-value-nya untuk konstannya yaitu 0,000 dan untuk time-nya ada 2 yaitu 0,902 dan 0,003. Kemudian untuk pressure-nya ada 2, 0,333 dan 0,000. Serta kita lihat regression equation-nya, yaitu yield-nya 90,4111 plus 0,0056. Time-nya 150, yaitu 0,1611. Dan untuk time 160 plus, yaitu 0,1556. Untuk time 170, 0,0444 dan pressure 200 0,2722 dan untuk pressure 215 0,2278 dan serta untuk fit dan diagnosis untuk unusual observation-nya yaitu observasinya 18, yield-nya 90,1000, fit-nya 90,3389 dan residunya minus 0,2389. Standar residualnya minus 212. Kemudian untuk kita bisa lihat di sini untuk grafiknya yang normal probability plot-nya kita lihat di sini titik-titik residual berada cukup dekat dengan garis lurus yang menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, tidak terlihat pola melengkung atau penyimpangan besar, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Tidak ada outer ekstrim, titik paling jauh pun masih mengikuti pola garis secara umum. Dengan demikian, model regresi atau ANOVA yang digunakan valid dari sisi normalitas, residual, dan hasil analisis dapat dipercaya. Asumsi normalitas residual terpenuhi. Ini berarti data residual mengikuti distribusi normal, sehingga model analisis Minitab yang kita gunakan dapat dilanjutkan tanpa perlu transformasi data. Kemudian untuk grafik versus fit-nya, titik-titik residual tersebar acak di atas dan di bawah garis nol. Tidak ada pola mengerucut, membentuk U atau tren tertentu. Variasi residual relatif sama di seluruh nilai, 90,0 sampai 90,9. Tidak ada outlier ekstrim. Ini berarti plot ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedatistis terpenuhi, artinya varian residual konstan. Model regresi atau ANOVA stabil dan reliable. Dan kemudian untuk grafik versus order, residual naik turun secara acak, tidak membentuk ada gelombang tren naik turun atau pengulangan. Tidak ada pola sistematik seperti naik turun, turun terus. Dan ketiga, tidak ada lonjakan abnormal di sebagian besar titik, kecuali titik 18 yang sedikit lebih ekstrim, tetapi masih wajar. Fluktuasi residual normal dan berada dalam rentang yang konsisten. Ini bermakna asumsi independensi residual terpenuhi. Artinya data tidak mengalami autokorelasi, setiap pengamatan independen satu sama lain. Proses pengukuran atau eksperimen dilakukan secara konsisten. Oke, pertanyaan soal. Analyze the data and draw conclusion. Use alpha sama dengan 0,05. Prepare appropriate residual plots and comment on the model's adequacy. Under what condition would you operate this process?
Oke, kita lanjutkan untuk analis the data and draw conclusion. Interpretasinya temperatur signifikan. Pi sama dengan 0,004 lebih kecil dari 0,005 yaitu alfa. Temperatur memiliki pengaruh nyata terhadap yield. 2. Pressure signifikan. Pi sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Tekanan juga berpengaruh kuat terhadap yield. Yang ketiga, lack of fit tidak signifikan. Pi sama dengan 0,470 lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Model sesuai dengan data, tidak ada kesalahan model yang serius. Hasil koefisien dari tabel koefisien temperatur TEM 150 plus 0,0056 tidak signifikan. Pi sama dengan 0,902. TEM 160 minus 0,1611 atau signifikan Pi sama dengan 0,003. TEM 170 baseline yang tertinggi artinya yield tertinggi pada temperatur 170 derajat Celcius, temperatur 160 menurunkan yield secara signifikan. Selanjutnya untuk pressure 200, efek negatif kecil, tidak signifikan. Untuk pressure 215, positif dan signifikan, Pi sama dengan 0,0000. Dan untuk pressure 230, sedikit di bawah 215. Tekanan 215 basic memberikan yield tertinggi. Kesimpulan bagian A, temperatur dan pressure keduanya signifikan. Model cocok, lack of fit tidak signifikan. Kombinasi TEM 170 derajat Celcius dan pressure 215 PSIG memberikan output yield tertinggi. Selanjutnya untuk analisis residual plotnya, yaitu kita memberikan ada 3 plot, yaitu normal probability plot, residual versus fitted, residual versus order. Berikutnya interpretasinya normal probability plot, yaitu titik-titik mendekati garis lurus, tidak ada penyimpangan ekstrim. Residual berdistribusi normal atau asumsi terpenuhi. Residual versus fitted, titik menyebar acak, tidak ada pola sistematis, variansi stabil, atau tidak melebar atau menyempit. Tidak ada masalah heteroskedasititas atau model baik. 3. Residual versus order, yaitu pola random, tidak ada tren naik atau turun. Data independen dan tidak ada pola waktu. Jadi kesimpulannya, model adekuat. Semua asumsi terpenuhi atau independence, homogeneity, normality terpenuhi berdasarkan load residual. C. Kondisi operasi yang optimal. Berdasarkan nilai koefisien dan pola data untuk temperatur 170 derajat Celcius itu bisa digunakan dan pressure 215 PSIG. Ini adalah kombinasi yang memberikan yield tertinggi, memberikan efek positif yang signifikan, stabil berdasarkan residual plots. Inilah kondisi operasi seperti untuk memaksimalkan yield. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan. Wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Kita lanjut kepada soal 59 yang di sini sudah tertera beberapa tabel yang sudah dirisi dengan data grid, depend of chart, kemudian dengan kalkulasi 0,05. Sini juga ada beberapa pertanyaan, kemudian kita lanjut ke slide. Oke, untuk menyiapkan beberapa data di Minitab seperti biasa, kita buka Minitab, buka worksheet, siapkan 3 kolom, misalnya upgrade, depth, dan finish. Upgrade, depth, dan finish, dan berikut data-datanya. Kemudian format entry, setiap baris
satu pengamatan, satu kombinasi feed dan dapat kali deposit. Contoh baris pertama 0,20, baris kedua 0,15, dan baris ketiga 47. Ulangi untuk semua observasi harus total feed 3 feet dan kali 4 feet kali 3 replace 3 sama dengan 36 baris bila data diseimbangkan. Setelah data yang kita masukkan, beginilah tampilannya pada tampilan Minitab yang sesuai kolom yang udah kita isi dengan C1T dan C2T sama dengan C3. Nah, inilah tampilan data, bisa teman-teman lihat semua di sini. Dan saya rasa juga teman-teman juga sudah mengetahui lah seperti apa data yang sudah kita masukkan ke dalam data Minitab. Kemudian menjalankan ANOVA seperti biasa, kami merekomendasikan menggunakan General Line Model agar mudah dapat interaksi, main display, dan residual plot. Langkahnya ya seperti biasa, pilih start, lalu ambil ANOVA, General Linear Model, lanjut dengan General Model. Dan berikutnya begini tampilan pada Minitab, bakal muncul seperti ini, keluar ANOVA, habis itu klik dengan General Linear Model, lanjut dengan Fit General Model, maka akan keluar tampilannya seperti ini. Pada dialog respon, pilih kolom finish dan model, masukkan Fit dan Fit dapat atau tambahkan Fit dan dapat, lalu klik close untuk interaksi. Ini untuk cara satu, lanjut untuk cara kedua, dan masuk cara ketiga, klik converse jika ingin uji data-data misalnya Tuki atau faktor Fit, pilih Fit, klik kompat Manford, pilih untuk membandingkan berpasangan. Maka akan keluar tampilan seperti yang sudah dilingkari dengan garis merah. Klik yang udah ada tanda centang ini, dan berikut juga dengan yang nomor 4 seperti itu juga. Ikuti langkah yang nomor 4, maka akan keluar juga tampilan seperti ini yang udah kita lingkari dengan garis merah. Oke, berikutnya untuk yang kelima, klik storage jika ingin simpan residual in worksheet mesh controls, maka akan keluar seperti ini juga, yang ada di lingkar garis merah, lalu baru tekan OK. Inilah data yang keluar. Untuk menjelaskan ini, saya kembalikan lagi kepada Bapak Dedi Haryanto. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode atau faktor coding. -1 poin +1. Faktor information, faktor type, level values. Fit ada fixed 3.020.0.0.25.030. Depth sama fixednya 5.015, 0.18, 0.20, dan 0.20 dan 0.25. Analysis of variance-nya, value-nya 39.16, p-value-nya 0. Dan f-value-nya 13.64 dan p-value-nya 0, dan f-value-nya 2.67, p-value-nya 0.034. Pure error-nya adalah df21
SS-nya 579,8 dan ADJ MS-nya 27,61. Total 3DF 35, ADJ SS-nya 6532,0. Model summary-nya adalah S6.35266. RSQ-nya 82,08% dan RSQ ADJ 78,38%. RSQ Fred-nya 73,51%. Koefisiennya konstan, koefisien 95,46, SE koefisiennya 1,16 dan T value 82,30. P value-nya 0, fit-nya 0,20, koefisiennya minus 12,75 dan C koefisiennya 1,50. T value-nya minus 8,52 dan value-nya 0 dan PIF-nya 1,33. 0,25, koefisiennya 3,25, SE koefisiennya 1,50, T value-nya 2,17 dan P value-nya 0,038. PF-nya 1,33. Depth-nya 0,15, koefisiennya minus 10,68, SE koefisiennya 2,01 dan T value-nya minus 5,32, P value-nya 0, PF-nya 1,80, depth-nya 0,18, koefisiennya minus 5,68, SE koefisiennya 2,01, T value-nya minus 2,83 dan P value-nya 0,8. PF-nya 1,80. Depth-nya 0,20. Koefisiennya 0,38. SI koefisiennya 2,32 dan T value-nya 0,16. P value-nya 0,872. PF-nya 1,97. Terakhir, depth-nya 0,20. Koefisiennya 6,54. SI koefisiennya 3,07, P value-nya 2,13, P value-nya 0,042 dan PF-nya 2,57. Pitch and diagnosis for unusual observation. Observasinya 3, finish 60,00, pitnya 72,03, residualnya minus 12,03, standar residualnya minus 2,07 R. Ops-nya 11, finishnya 104,00, fitnya 92,14, residualnya 11,86 dan standar residualnya 2,05 R. Selanjutnya, comparison for finish. 2K pairwise comparison fit. Grouping information using the 2K method and 95% confidence. Fitnya 0,30, N-nya 12, min-nya 104,956, groupingnya A. Fitnya 0,25, N-nya 12, min-nya 98,706, grouping A. 0,20, N12, min-nya 82,706, grouping B. Means that do not share a letter are significant different. To compare West, comparison depth-nya, grouping information using the 2K method and 95% confidence. Depth-nya 0,25, N9, min-nya 104,889, grouping A. Depth-nya 0,20, N3, min-nya 102,00, grouping A dan B. Depth-nya 0,20, N-nya 6, min-nya 95,833, grouping A dan B. Depth-nya 0,18, N-nya 9, min-nya 95,833, grouping A dan B.
Depth-nya 0,18, N-nya 9, min-nya 89,778, grouping B dan C. Depth-nya 0,15, N-nya 9, min-nya 84,78, grouping C. Means they do not share a letter R significant different. Oke, untuk normal probability float-nya adalah titik-titik sejajar garis merah. Garis merah mewakili distribusi normal ideal. Jika titik-titik sisaan terletak dekat dan mengikuti garis lurus, ini menunjukkan bahwa sisaan terdistribusi secara normal. Pengamatan pada plot Anda. Pada plot yang Anda berikan, sebagian besar titik-titik sisaan yang berada sangat dekat dengan garis lurus merah di sepanjang rentang plot. Berikut ada versus fit-nya adalah analisis plot Anda. Satu pola umum, titik-titik siksaan tersebut tersebar di sekitar garis nol secara umum. Variansi sebaran vertikal sisaan terlihat agak tidak merata. Inilah yang dicocokkan rendah, sekitar 70 sampai 80. Sebaran vertikal sisaan tampak agak besar. Inilah yang dicocokkan tinggi, sekitar 110 sampai 120. Sebaran vertikal sisaan cenderung lebih kecil, walaupun sampel datanya juga lebih sedikit. Namun, tidak ada pola corong fanning yang jelas, yang merupakan tanda kuat adanya variansi non-konstan atau heteroskedasticity. Kesimpulan, plot ini tidak menunjukkan pelanggaran asumsi variansi konstan atau linearitas yang parah. Titik-titik tersebar cukup acak, namun perlu dicatat bahwa plot ini tidak sepenuhnya sempurna karena sebaran sisaan sedikit lebih sempit di beberapa area dan sedikit lebih lebar di area lain. Ketidaksempurnaan ini konsisten dengan hasil ANOVA Anda sebelumnya yang menunjukkan lack of fit yang signifikan dalam kurung P sama dengan 0,034 tutup kurung. Kesimpulan akhir, meskipun plot ini secara visual cukup baik, hasil lack of fit yang signifikan menunjukkan bahwa variasi yang tidak dapat dijelaskan sisaan mungkin mengandung pola sistematis, kemungkinan interaksi atau non-linearitas yang model Anda tidak lengkap, meskipun tidak ditampilkan sebagai pola yang jelas dalam plot ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin nanti ditambahkan oleh teman saya, yaitu Mas Yandri. Silakan kepada Mas Yandri, saya persilakan. Oke, lanjut untuk pertanyaan soal. Yang pertama, analyze the data and draw conclusion yang menggunakan alpha sama dengan 0,05. Kemudian prepare appropriate residual plot dan comment on the model adequacy. Dan selanjutnya nomor C, obtain point estimate of the mean surface finish at its fit rate. Dan pertanyaan terakhir yaitu find the p-value for the test in part. Oke, jadi dari untuk pertanyaan yang pertama, analisis data dan penarikan kesimpulan menggunakan alpha sama dengan 0,05. Untuk tabel analisis variance atau ANOVA digunakan untuk menguji efek utama dari faktor fit atau laju umpan dan dip kedalaman potong terhadap finish, yaitu kehalusan permukaan. Oke, jadi di sini kita mendapatkan p-value untuk fit yaitu 0. Jadi secara kesimpulan, secara statistik itu signifikan berpengaruh. Kemudian dip p-value 0 juga. Jadi secara kesimpulan juga secara statistik signifikan berpengaruh. Kemudian yang untuk sumber variasi dari lack of fit, kesimpulan yaitu secara statistik signifikan berpengaruh ya. Oke, lanjut ke kesimpulan. Yang pertama yaitu efek utama atau main efek. Karena p-value untuk faktor fit 0,00 dan dip 0,00 kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka kita menolak hipotesis 0 untuk kedua faktor. Ini berarti bahwa laju umpan dan kedalaman potong keduanya memiliki efek yang signifikan secara statistik terhadap rata-rata kehalusan permukaan. Oke. Kemudian untuk lack of fit, yaitu p-value lack of fit itu sendiri di angka 0,034 yang kurang dari alfa sama dengan 0,05. Ini menunjukkan bahwa model yang digunakan kemungkinan model efek utama tanpa interaksi.
dan tidak memadai untuk menjelaskan data. Variasi yang signifikan yang tidak dijelaskan oleh faktor-faktor utama mungkin ada misalnya interaksi antara fit dan dip. Oke, kemudian untuk lanjut ke analisis posok atau perbandingan berpasangan bukit, laju unpan fit. Untuk fit 0,30 min 104,956, kemudian fit 0,25 dengan min 98,706 dan juga fit 0,20 dengan min 82,706. Jadi rata-rata kehalusan permukaan untuk laju umpan 0,30 dan 0,25 tidak berbeda secara signifikan. Keduanya dalam grup A. Kemudian rata-rata kehalusan permukaan untuk laju umpan 0,20 berbeda secara signifikan dari 0,30 dan 0,25 atau grup B. Sedangkan untuk laju umpan yang lebih tinggi cenderung menghasilkan kehalusan permukaan rata-rata yang lebih tinggi atau nilai finish yang lebih tinggi. Oke, kemudian untuk kedalaman potong dari tabel kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan rata-rata finish meningkat seiring dengan peningkatan kedalaman potong. Kemudian kedalaman potong 0,25 menghasilkan rata-rata finish tertinggi atau di grup A. Kedalaman potong 0,15 menghasilkan rata-rata finish terendah atau grup C dan berbeda secara signifikan dari 0,25. Oke, kemudian untuk pertanyaan B, plot sisaan atau residual plot. Yang pertama, normal probability dengan pengamatan yaitu titik-titik sisaan sebagian besar terletak dekat dengan garis lurus. Secara komentar, asumsi normalitas untuk sisaan terpenuhi dengan baik. Kemudian untuk versus fit plot, kita bisa mengamati bahwa sisaan serbaran di sekitar garis nol secara acak. Tidak ada pola corong atau pola melengkung yang jelas. Jadi bisa diasumsikan secara umum yaitu linearitas dan varians konstan atau homoscedasticity meskipun plot yang lebih ketat dan lebih meyakinkan. Sedangkan untuk yang nomor 3 versus order plot, asumsi independensi, pengamatan sisaan tersebar secara acak tanpa pola yang terlihat seiring dengan urutan pengamatan, sehingga asumsi independensi kesalahan terpenuhi. Jadi secara keseluruhan mengenai kecukupan model, plot sisaan menunjukkan bahwa asumsi normalitas, variansi konstan, dan independensi sebagian besar terpenuhi. Namun, hasil yang paling kritis adalah lack of fit yang signifikan, yaitu P sama dengan 0,034. Kemungkinan kecukupan model meskipun asumsi statistik dasar terpenuhi, hasil lack of fit of signifikan menunjukkan bahwa struktur model yang ada atau kemungkinan hanya efek utama tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan variasi data. Model yang lebih baik mungkin memerlukan penambahan istilah interaksi antara fit dan dip. Oke, kemudian untuk estimasi titik rata-rata kehalusan permukaan pada setiap laju umpan, yaitu estimasi titik atau nilai rata-rata untuk finish pada setiap laju umpan diambil langsung dari tabel Tukey pairwise comparison untuk fit dengan nilai laju umpan 0,30, estimasi titik rata-rata finish di angka 104,956. Untuk laju umpan di 0,25, estimasi titik rata-rata finish di 98,706. Sedangkan laju umpan untuk 0,20, estimasi titik rata-rata finish di angka 82,706. Untuk pertanyaan D, nilai P untuk uji bagian. Nilai P untuk menguji signifikansi efek utama, fit dan dip, diambil dari tabel analisis of variance, yaitu P value untuk fit sebesar 0,0, kemudian P value untuk dip yaitu 0,0. Oke, selanjutnya kita continue ke soal nomor 5,38. Oke. Di sini sebuah eksperimen untuk menyelidiki ekstraksi nisin dalam larutan dua fase berair. Eksperimen faktorial dua faktor dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor A, yaitu konsentrasi PEG atau polyethylene glycol, dan juga konsentrasi B, yaitu Na2SO4 atau asam sulfat, di mana kombinasi dari konsentrasi A dan B berpengaruh terhadap extraction. Dari percobaan di atas, kita akan melakukan analisa yang pertama, yaitu analisis respon ekstraksi, pengaruh
dari masing-masing faktor apakah signifikan terhadap respon, kemudian membuat plot residual dan juga kecukupan model. Untuk pertanyaan ketiga, kita akan mencoba untuk membuat plot kontur untuk membantu interpretasi praktis respon densitas. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaian menggunakan Minitab, yang pertama kita lakukan adalah perumusan masalah. Di sini kita akan membuat tabel untuk poin A atau polyethylene glycol dan juga poin B, konsentrasi dari natrium sulfat, dan juga di tabel berikutnya yaitu nilai extraction. Yang pertama kita tentukan metode analisis, karena tujuan analisisnya adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan dari masing-masing faktor dan interaksi antara A dan B terhadap respon ekstraksi persen, maka metode yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah menggunakan ANOVA two ways. Oke, setelah kita merumuskan masalah, kita masukkan data-data tersebut ke dalam worksheet Minitab. Setelah selesai dimasukkan, pilih analisa, buka menu Start, ANOVA, kemudian General Linear Model, kemudian pilih Fit General Linear Model, seperti yang garis merah bawah berikut. Oke, selanjutnya untuk respons, masukkan kolom C1 extraction, kemudian faktornya pilih A, BC, dan BNaSO4. Minitab akan secara otomatis mendeteksi bahwa faktor adalah level tetap atau fix faktor. Kemudian klik model. Di sini kita masukkan term in the model yaitu A, PG, B, Na2SO4, kemudian A dan B. Oke, selanjutnya klik tombol storage dan centang kolom fit dan juga kolom residual. Setelah itu klik OK. Kemudian di layar General Linear Model kita klik tombol graph. Pada residual plot centang normal probability plot of residual dan residual versus fit. Kemudian centang juga untuk residual versus order. Setelah selesai klik OK. Oke, kemudian pada menu graph kita pilih untuk counter plot, masukkan Z variabel extraction, kemudian Y variabel polyethylene glycol dan X variabel natrium sulfat. Kemudian klik OK untuk menampilkan hasilnya. Oke, jadi untuk jawaban A, di sini kita sudah mendapatkan nilai analysis of variance, di mana p-value untuk polyethylene glycol adalah 0.001 atau kurang dari alfa. Untuk B, natrium sulfat, kita mendapatkan p-value 0.00. Sedangkan poin A dan variasi B, kita mendapatkan nilai value 0.069. Oke, jadi dari hasil tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa efek utama konsentrasi untuk polyethylene glycol di mana p-value kurang dari alfa 0,05, maka konsentrasi polyethylene glycol memiliki efek yang sangat signifikan secara statistik terhadap presentasi ekstraksi nisin. Ini berarti peningkatan konsentrasi PEG dan dari 13 menjadi 15 secara signifikan meningkatkan presentasi ekstraksi. Kemudian efek utama konsentrasi natrium sulfat, di mana p-value sama dengan 0. Jadi konsentrasi natrium sulfat ini memiliki efek yang sangat signifikan secara statistik terhadap presentasi ekstraksi, di mana ini adalah faktor dengan pengaruh yang paling kuat ya, karena ditunjukkan dengan f-value itu tertinggi 249.32. Oke, kemudian efek interaksi antara A dan B, di mana p-value 0.069, karena p-value 0.069 lebih besar daripada alfa, maka efek interaksi antara polyethylene glycol dan juga natrium sulfat tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Oke, selanjutnya jawaban B untuk normal probability plot. Jadi berdasarkan grafik normal probability plot, titik-titik residual berada dekat dengan garis lurus. Dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal
sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi kenormalan terpenuhi. Kemudian untuk versus fit, kita bisa melihat pada grafik residual versus fit. Titik residual tampak tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas varians dan linearitas model terpenuhi. Kemudian untuk versus order, berdasarkan grafik residual versus observation order, residual menyebar secara acak tanpa pola berulang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara residual sehingga asumsi independensi terpenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu counterplot extraction. Di sini kita bisa melihat bahwa percobaan antara polyethylene glycol atau PEG dan juga natrium sulfat Na2SO4 karena efek B jauh lebih besar, garis-garis kontur akan lebih rapat atau curam sejajar dengan sumbu A daripada sumbu B. Ini berarti perubahan kecil pada konsentrasi natrium sulfat menyebabkan perubahan yang lebih besar pada ekstraksi dibandingkan perubahan pada konsentrasi polyethylene glycol atau faktor A. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan soal nomor 5.38. Saya serahkan kembali ke Pak Dedi. Baiklah, Pak Yandi Susetio, terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang telah menyaksikan presentasi kami. Sekian dari kami kelompok 11. Bila ada rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi tentang apa yang kami jabarkan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.